Shalom adik-adikku semua yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan Kak Mimi di sini ya. Bersyukur hari ini kita bisa beribadah walaupun secara online, tapi Kakak percaya ada sukacita di hati kita semuanya. Kakak minta semua yang ada di rumah sudah siap? Ya, berdiri di tempat semuanya, kita mau naikkan pujian Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus begitu indah buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu sebab hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, semuanya masih berdiri di tempat. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Arta. Nah, kita mau mengasihi saudara-saudara kita, mengampuni buat orang-orang yang telah melakukan kesalahan buat kita. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kemerdekaan, kebebasan bagi kita. Oleh sebab itu, kita juga mau mengasihi, mengampuni dengan bebas. Mari kita mau naikkan pujian ini. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beribadah ya. Kali ini firman Tuhannya bersama Kak Arta. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang akan kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, berikan hikmat supaya firman yang kami dengarkan ini boleh menjadi berkat dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak berharap semua sehat ya. Nah, masih dalam suasana kemerdekaan hari ini. Kakak masih pakai atribut merah putih juga. Nah adik-adik, 5 hari yang lalu kita merayakan apa? Ada yang masih ingat? Merayakan apa? Merah putih, oke. Kemerdekaan Indonesia, betul sekali. Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan dari apa adik-adik? Ada yang tahu tidak kemerdekaan kita itu dari apa? Dari apa? Dari apa? Merdeka dari apa kita? Oh, merdeka dari jajahan negara Belanda ya. Merdeka dari jajahan Belanda, betul sekali. Tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus ya. Nah, adik-adik, ternyata bukan cuma bangsa Indonesia saja loh yang ditolong oleh Tuhan untuk mencapai kemerdekaan. Ternyata bangsa Israel juga sama. Bangsa Israel ditolong oleh Tuhan untuk bisa bebas dari jajahan bangsa Mesir. Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31, kakak nggak akan bacakannya. Tapi di situ menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel seperti Tuhan mengasihi kita bangsa Indonesia,
Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan bangsa Mesir. Wah, sampai di situ adik-adik mengerti, dan akhirnya bangsa Israel mengucap syukur karena bisa bebas dari belenggu dari bangsa Mesir. Nah, sampai di situ adik-adik mengerti apa sih sebenarnya artinya merdeka itu? Merdeka itu artinya apa? Kalau kita mendengarkan tadi tentang bangsa kita Indonesia yang merdeka, lalu bangsa Israel juga merdeka dari bangsa Mesir. Nah, apa sebenarnya merdeka itu? Merdeka artinya bebas. Bebas. Merdeka artinya bebas, tidak terikat, tidak tergantung kepada siapapun. Banyak orang mengartikan kalau sudah mereka bebas melakukan apa saja. Mereka mau melakukan yang tidak baik, mereka tidak peduli. Nah, tapi itu tidak benar adik-adik. Yang benar adalah kita harus merdeka seperti apa yang Tuhan mau. Nah, kita mau cari tahu nih, kemerdekaan seperti apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 begini bunyinya. Adik-adik boleh baca juga di rumah, kakak akan bacakan untuk adik-adik. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, jadi sebenarnya apa yang Tuhan mau dalam kemerdekaan yang sudah kita dapatkan adik-adik? Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita merdeka di dalam Yesus. Tema kita pagi ini adalah merdeka di dalam Yesus. Jangan lupa ya, merdeka di dalam Yesus. Diri kita. Merdeka di dalam Yesus itu gimana sih Kak? Apa sih yang kita dapatkan kalau kita merdeka di dalam Yesus? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Yang kita dapatkan kalau kita merdeka di dalam Yesus adalah kita merdeka dari dosa. Tadi sudah dibilang, merdeka itu artinya apa? Bebas, tidak terikat. Kita tidak lagi terikat dari dosa kalau kita merdeka di dalam Yesus. Ada firman Tuhan berkata atau berbunyi di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, katanya, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak itu? Yaitu Tuhan Yesus. Katanya kalau kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, maka kita akan benar-benar merdeka. Merdeka yang sejati yang Tuhan mau. Nah, sebelumnya kita sudah tahu kalau dosa itu apa? Dosa itu terikat ya, mengikat kita. Kalau kita manusia sudah terikat dengan dosa, kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Karena upah dosa ialah maut. Nah, kalau maut itu masuknya kemana? Ke neraka apa ke surga? Neraka ya, ke neraka. Karena itu manusia membutuhkan seorang pahlawan. Bukan hanya bangsa negara kita yang membutuhkan pahlawan ya, tetapi diri kita sendiri juga membutuhkan seorang pahlawan yang bisa memerdekakan kita. Nah, siapakah pahlawan itu? Tahukah kalian adik-adik? Kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa. Itu sebabnya Allah kita mengutus anaknya ke dunia menjadi manusia. Bayangkan, Allah menurunkan anaknya ke dunia ini untuk menjadi manusia, untuk menggantikan kita dalam menanggung dosa kita. Puji Tuhan ya, kita ini ditanggung sama Tuhan. Dialah pahlawan satu-satunya yang memberikan nyawanya untuk kita. Dan dia membayar lunas dosa kita loh dik. Dia tidak tanggung-tanggung membayarnya. Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal sudah melunaskan hutang dosa kita. Karena begitu besar dan sungguh besar kasih Allah kepada kita manusia, sehingga kita dapat merdeka di dalam Yesus. Karena kasih Allah aja itu kita merdeka di dalam Yesus, yakni hidup kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Nah, apa itu hidup tidak dikuasai oleh dosa? Nah, di dalam Roma pasal 6 ayat 22 berbunyi seperti ini.
Tetapi setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya jalan hidup yang kekal. Nah, tadi kan kita sudah belajar tuh orang yang tidak dikuasai oleh dosa. Tadi bertanya mungkin ya, kok Kakak Arta nggak jelasin sih kalau kita tidak dikuasai dosa itu seperti apa sih Kak Arta? Nah, orang yang tidak dikuasai oleh dosa itu contohnya seperti ini. Misalnya ya, ada atau tidak ada pengumuman dilarang membuang sampah, kita pasti tidak akan membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena kita sudah mengerti perbuatan membuang sampah sembarangan itu tidak benar dan itu salah. Nah, itu maksudnya. Jadi meskipun tidak ada pengumuman dilarang buang sampah sembarangan, tapi kita sudah tahu bahwa kalau membuang sampah itu tidak baik, kita tidak melakukannya. Kita tetap taat pada diri kita. Nah, itu namanya orang yang sudah tidak lagi dikuasai oleh dosa. Contoh lagi ya, misalnya kata mama tidak boleh mencuri uang atau tidak boleh mengambil uang mama tanpa izin mama. Tetapi kita mengambilnya, berarti kita melakukan apa? Perbuatan dosa. Tetapi meskipun tidak ada pemberitahuan dari mama, jangan ambil uang atau di dompetnya tidak ada tulisan besar, dilarang mengambil uang mama. Nah, tetapi kita sudah tahu kalau mengambil uang tanpa izin itu berarti kita berdosa dan kita tidak melakukannya, itu berarti kita sudah tidak terikat lagi, tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kita sudah tahu, kita sudah mengerti mana yang baik, mana yang benar. Kita sudah bisa memilah. Nah, itu namanya orang yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak terpengaruh oleh dosa. Meskipun tidak ada peringatan, dia tetap tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Nah, itu namanya orang yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kalau kita sudah tidak dikuasai oleh dosa, nah bukan sampai di situ saja. Kita juga punya tugas yang lebih penting, yaitu bertanggung jawab dengan kemerdekaan yang sudah Tuhan Yesus kasih. Yaitu tadi kan kita sudah dikasih tuh kemerdekaan bersama Yesus, yaitu apa? Bebas dari dosa. Setelah bebas dari dosa, apa yang harus kita lakukan? Untuk bertanggung jawab. Apa tanggung jawab yang harus kita lakukan? Nah, kita lihat ya firman Tuhannya di dalam Roma 6 ayat 22 tadi yang kakak sudah sebutkan. Tetapi setelah kamu dimerdekakan oleh dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu kita perlu menjaga diri kita dengan setia beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi sesama manusia. Itu tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka di dalam Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah tahu kemerdekaan utama yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah adalah merdeka di dalam Yesus. Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Yesus dan percaya hanya Tuhan Yesus saja yang mampu menebus dosa kita dengan darah Tuhan Yesus yang mahal itu. Nah, dan hidup menjadi anak-anak yang mengasihi sesama. Rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, dan percaya kepada Tuhan Yesus saja. Nah, adik-adik, sampai di situ firman Tuhannya bagaimana? Adik-adik sudah mengerti dengan firman Tuhannya? Kakak harap adik-adik mengerti dengan firman Tuhannya ya. Nah, firman Tuhannya akan kakak tutup dengan doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang begitu singkat yang kami dengarkan. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang hidup di dalam kemerdekaan bersama Yesus Tuhan. Kami mau bebas dari dosa Tuhan. Tuhan tolong angkat dosa-dosa kami Tuhan. Ajar kami menjadi anak yang saling mengasihi sesama Tuhan. Ajar kami anak-anak yang rajin beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sudah berdoa juga. Dan firman Tuhan tadi ada ayat hafalannya ya adik-adik. Ayat hafalannya itu kita ambil di dalam Yohanes 8 ayat 36. Bunyinya apa? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, itu untuk
ayat hafalannya. Dan ada satu aktivitas yang harus dilakukan, yaitu membuat bendera merah putih. Bendera merah putihnya bisa dibuat dari kertas atau bisa juga dari plastik, terserah kalian mau buat seperti apa, sekreatif mungkin. Dan jangan lupa di benderanya dikasih tulisannya adalah merdeka di dalam Yesus, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu merdeka di dalam Yesus. Jangan lupa merdeka di dalam Yesus. Nanti aktivitasnya boleh dikirimkan melalui WA grup boleh ya, boleh WA di kelas masing-masing juga boleh. Nanti akan ada hadiah untuk kreativitas yang terbaik. Jadi jangan lewatkan itu. Sampai ketemu lagi adik-adik di firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.